Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya, yaitu channel Ardi Asroh, di mana saya ingin berbagi, yaitu adalah pembuatan pupuk organik cair. Di mana pupuk organik cair ini bisa kita buat baik itu dari bahan sisa rumah tangga, baik itu sisa-sisa tumbuhan, atau bagian buah, atau bagian batang, ataupun bahkan bagian umbi tumbuhan yang mempunyai kandungan unsur hara. Untuk kalian menengok, ada pedagang jus buah. Nah, terbesit di pikiran saya bahwa dari jus buah ini pasti ada limbahnya. Limbah yang pedagang jus buah ini kan buahnya adalah buah-buah yang pilihan atau buah-buah yang bagus. Maka terbesit di saya bahwa pasti ada limbahnya, yaitu berupa kulit, kemudian ataupun kulit buah, baik itu buah jeruk, buah alpukat maupun buah nanas, yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai pupuk cair yang bisa dijadikan pupuk organik cair, yaitu ada kulit-kulitnya, kemudian ada bagian-bagian buah yang terbawa, ya. Dan di dalam limbah tersebut beragam. Ada alpukat, kemudian ada mangga, ada nanas, dan ada kulit jambu biji, ya. Dan beragam. Nah, ini semakin uniknya. Semakin beragam bahan organik yang kita gunakan, maka unsur hara yang tersedia di dalam PUC-nya nanti kita harapkan ini juga beragam. Oke, nah limbah tersebut saya pilah, ya, sehingga terdapat ada dua bagian, yaitu ada yang biji, kayak mangga ada bijinya, ya, kemudian alpukat beberapa biji, jadi lumayan. Nanti akan saya gunakan ini menjadi saya tanam, kemudian mudah-mudahan tumbuh, dan ini akan saya jadikan bibit, dan nantinya akan saya sambung ataupun saya okulasi. Seperti mangga ini bisa disambung, ya, disambung pucuk, kemudian bisa juga diokulasi. Kita cari mangga-mangga lokal yang unggul. Kemudian alpukat juga sama. Alpukat bijinya ini akan kita tumbuhkan, dan kemudian kita sambung pada alpukat yang bersifat unggul, besar, kemudian daging buahnya tebal, sehingga kita mendapatkan bibit yang unggul, ya. Nah, nanti ada dua yang kita dapatkan, selain PUC juga ada bibit. Oke, ini akan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, kembali di sini yaitu pupuk organik cair yang berbahan limbah. Ini limbah buahnya, ya, beragam, dan saya timbang ini dapat 3 kilo, ya, 3 kilogram. Nanti 3 kilogram ini bahan organiknya, ya. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu ada ini air kelapa, limbah pedagang kelapa parut. Itu saya juga minta dan tidak beli. Alhamdulillah di air kelapa ini merupakan banyak sekali kandungan auksin, sitokinin, dan giberelin. Intinya adalah zat pengatur tumbuh yang banyak di air kelapa. Oke. Selanjutnya bahannya yaitu adalah air cucian beras. Nah, air cucian beras ini yang kita ambil adalah air cucian beras yang pertama. Air cucian beras juga adalah limbah rumah tangga yang kita manfaatkan, ya. Pada hal ini kita hanya memanfaatkan semuanya limbah dari pedagang jus buah, kemudian limbah dari pedagang kelapa parut, dan ini adalah limbah dari rumah tangga. Bahan selanjutnya yaitu adalah ini ada molase, ya. Molase ini adalah limbah dari pabrik gula, limbah cair dari pabrik gula. Ini baik. Selanjutnya ini adalah E4. E4 ini adalah E4 pertanian, ya. Oke, itu bahan-bahan yang kita butuhkan, ya. Oke, selanjutnya alat yang kita butuhkan sederhana saja, ya. Kemudian ada alatnya, yaitu salah satunya gelas ukur. Kalau tidak ada gelas ukur, bisa kita gunakan gelas gelas akar yang lain. Kemudian ya ini adalah gayung, dan satu lagi ini adalah corong nanti untuk kita memasukkan bahan-bahan cair ini. Kemudian dan satu lagi blender.
Nah, blender ini alternatif, ya, alternatif. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Blender ini akan saya gunakan adalah untuk menghaluskan bahan organik atau limbah buah ini. Ya. Tetapi bagaimana kalau tidak pakai blender? Bisa, tetapi ini harus dicacah lebih kecil lagi. Ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita lakukan yaitu adalah tahap pertama, yaitu adalah kita membuat larutan E4 terlebih dahulu. Yaitu mana E4 ini bisa kita langsung masukkan ke media yang ada air cucian beras, ya. Jadi air cucian beras ini lebih kurang 5 liter, kemudian air kelapa ini lebih kurang 4 liter, ya. Kemudian kita buat larutan E4 yang mana antara E4 sebanyak 250 ml. Oke, langsung kita masukkan. Dua ratus ml. Kemudian molase, ya. Molase yang kita gunakan di sini yaitu adalah di sini ada 5 liter dan 4 liter, 9 liter, dan ini itu bahan organik yaitu 3 kilogram. Maka kita tambahkan molase ini lebih kurang 350 ml. Akan saya lihat takaran ini. Molase langsung kita masukkan ke sini. Aduk-aduk sampai rata. Jadi di sini ada E4, air cucian beras, kemudian molase, ya. Aduk menjadi satu. Ini kita biarkan lebih kurang 5 menit, ya. Sehingga bakteri yang ada di E4 atau mikroorganisme yang ada di E4 ini, ya, ada 4 mikroorganisme yang ada di E4 ini bisa aktif. Jika dia akan bertemu dengan molase atau glukosa, ya, maka dia akan aktif seperti sedia kala. Oke, kita lanjut, ya. Di sini larutan E4 sudah kita buat, kemudian tinggal kita lanjutkan dengan menghaluskan bahan organik. Oke, untuk menghaluskan bahan organik ini kita perlu yaitu, ya, kita ambil air kelapa, ya, air kelapa. Kemudian baru kita, kenapa kita masukkan air kelapa terlebih dulu atau air yang biasa? Karena di sini ada beberapa kulit buah yang lumayan keras seperti nanas dan sebagainya, sehingga kalau dengan air mudah-mudahan pisau dari blender itu tidak akan mengalami kerusakan. Ini kita masukkan dalam penampungan untuk wadah fermentasi, ya, wadah yang akan kita gunakan untuk fermentasi dari limbah buah ini. Kenapa ini harus di blender? Tidak blender juga tidak masalah, ya, tidak dipakai blender juga tidak masalah, tetapi bahan-bahan ini harus diperkecil lagi, ya, bahan-bahannya harus diperkecil lagi, ya. Tujuan dari pemblenderan ini tidak lain hanya untuk memperhalus partikel-partikel bahan organik ini sehingga mudah terurai. Itu saja sebenarnya tujuannya. Karena POC itu
kita buat secepat mungkin, sehingga kalau bisa dalam hitungan maksimal 2 minggu POC ini sudah bisa digunakan. Oh iya, tadi saya terlupakan bahwa bahan organik limbah dari limbah buah ini saya cuci bersih dulu, kemudian baru saya seleksi. Yang limbah plastik itu saya buang, kemudian bahan organik yang saya ambil, dan kemudian semuanya dicuci bersih dulu, baru kita gunakan ini. Ya. Jadi kita harapkan tetap higienis. Ya. Nanti setelah blender ini harapan kita adalah semakin kecilnya partikel organik ini akan mempercepat proses fermentasinya. Oke, bahan organiknya sudah kita blender semua. Ya. Semuanya kita blender. Nah, ya. Semuanya sudah kita blender, kemudian tinggal kita di sini air larutan E4 dan air cucian berat. Oke, ya. Ini kita dapatkan lebih kurang dari 10 liter air. Kita gunakan wadah ini lebih kurang 3/4-nya bahan yang akan di fermentasi. 1/4 dari wadah ini, 1/4 dari deterjen ini adalah udara kosongnya. Jadi 1/4 dari ruang ini digunakan adalah proses terjadinya fermentasi dan keluarnya gas. Menutupnya cukup dengan kertas koran. Ya. Jadi udara uap gasnya bisa keluar, tapi paling tidak mikroorganisme yang ada di luar itu terhambat untuk masuk ke dalam larutan kecil ini. Oke. Oh ya, ini lebih kurang masih sekitar 4 atau 5 liter lagi yang kita butuhkan air, ya, sehingga memenuhi 3/4 dari wadah ini. Saya punya satu lagi yaitu air kelapa, limbah air kelapa. Di sini saya sudah dapatkan, dan ini saya dapatkan sudah beberapa hari yang lalu, sehingga untuk membuat air kelapa ini tetap bagus hasilnya, maka saya tambahkan yaitu molase. Jadi proses fermentasi sudah bisa terjadi di sini. Kita tambahkan di sini sehingga membuat sampai 3/4 bagian yang terpenuhi. Oke. Buat yang berbahan limbah buah, ya, limbah buah.
ini akan kita fermentasi selama 2 minggu. Selama 2 minggu, yang mana bahan-bahannya yang terkandung di dalam POC ini yaitu adalah air cucian beras, bahan organik atau limbah dari buah, pedagang jus, ya, kemudian air kelapa, ya. Nah, semuanya ini adalah sangat-sangat bagus untuk tanaman. Kenapa? Air cucian beras itu air kelapa mengandung sitokinin, giberelin, dan buah yaitu adalah banyak kandungannya yaitu N, P, dan K, semuanya saya kira terdapat di bahan organik berasal dari limbah buah. Ya, jadi POC yang kita gunakan mudah-mudahan sangat baik dan sangat memberikan unsur hara untuk tanaman, ya. Tetapi untuk aplikasi, nah POC karena pupuk organik cair ini adalah berupa cairan, walaupun bagaimana sangat efektif, ya, penggunaan pupuk organik cair itu adalah, ya, disiramkan ke media tanam, ya. Nah, disiramkan ke media tanam dan diaplikasikan ke media tanam. Untuk aplikasi POC ini tetap kita gunakan atau kita aplikasikan ke media tanam, ya. Ini akan kita proses selama 2 minggu. Kemudian 2 minggu dari hari ini nanti akan kita review, ya, bagaimana hasilnya. Warna dari POC tersebut sudah berubah menuju ke warna kecoklatan. Aroma sudah khas aroma fermentasi atau aroma yang segar, agak masam, bukan berarti kecut, ya. Jadi disinilah proses kita pembuatan ini. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semua, ya. Tunggu reviewnya 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.